Ruang kolaborasi topik 4, kerangka strategi pada pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya oleh Fitrian Elvianti, Gian Amor, Heru Kartika Sandra, Rahayu Junita Putri, dan Sriwinda. Teaching at the right level adalah pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan siswa. Inilah yang menjadikan teaching at the right level berbeda dari pendekatan biasanya. Tahap dalam teaching at the right level ada 3, yaitu yang pertama melakukan asesmen, yang kedua tahap perencanaan, dan yang ketiga tahap pembelajaran. Selanjutnya capaian pembelajaran. Apa itu CP atau capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Capaian pembelajaran ini memberikan tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan fase. Nah, mengapa CP atau capaian pembelajaran dirumuskan per fase? Capaian pembelajaran dirumuskan per fase karena dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaiannya, tingkat kebutuhannya, kecepatannya, dan gaya belajar mereka. Di sisi lain, membantu dalam tahapan peserta didik berguna bagi pendidik. Apa gunanya? Yaitu pendidik dapat memperoleh keleluasaan dalam menyelesaikan pembelajaran sehingga dapat sesuai dengan kondisi dan karakteristik pada peserta didik. Mengapa perlu CP? Capaian pembelajaran diperlukan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, dan menentukan penilaian. Pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada. Menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar adalah pembelajaran yang dilakukan secara langsung dengan cara tidak memaksakan guru atau peserta didik itu sendiri. Apa itu capaian pembelajaran setiap fase? Yaitu capaian pembelajaran setiap fase adalah target yang harus dicapai oleh siswa setiap fasenya atau dalam kurun waktu 2 tahun, namun waktu ini tidak harus memaksakan karena kembali lagi pada kemampuan siswanya masing-masing. Selanjutnya yaitu cara membuat capaian pembelajaran. Cara membuat capaian pembelajaran terdiri dari 4. Yang pertama, memilih, menentukan, dan mengorganisasikan materi. Yang kedua, memilih dan menentukan strategi pembelajaran. Yang ketiga, merancang aktivitas pembelajaran. Yang keempat, memonitor dan mengevaluasi keberhasilan suatu proses pembelajaran. Selanjutnya, cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang penuh perhatian, saling peduli, terbuka, dan nyaman untuk belajar. Yang kedua, tumbuhkan hubungan yang positif dan konsisten dengan anak-anak lain dan orang dewasa. Yang ketiga, ciptakan kebiasaan saling menghargai dalam ruang kelas, sehingga anak juga belajar untuk menghormati dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada dan mampu menghargai kelebihan-kelebihan tiap orang. Yang keempat, berikan anak-anak kesempatan untuk bermain bersama, mengerjakan tugas dalam kelompok kecil, berbicara dengan teman-temannya atau orang dewasa. Melalui hal-hal tersebut, anak belajar bahwa kelebihan dan minatnya berpengaruh terhadap kelompoknya. Yang kelima, lingkungan belajar harus mempunyai tempat untuk dapat bergerak dan beraktivitas dengan leluasa, namun juga menyediakan tempat di mana mereka dapat beristirahat. Yang keenam, berikan anak keleluasan untuk belajar dengan berbagai cara, tetapi sediakan juga kegiatan yang terjadwal dan rutin. Yang ketujuh, gunakan metode mengajar yang tepat. Yang kedelapan, ciptakan lingkungan yang tanggap akan kebutuhan anak dan merangsang kecerdasan. Yang kesembilan, gabungkan bermacam-macam pengalaman, material, dan strategi mengajar dalam menyusun kurikulum dan sesuaikan dengan pengalaman yang dipunyai anak sebelumnya, tingkat kematangan, gaya belajar, kebutuhan, dan minatnya. Yang ke-10, gabungkan bahasa dan budaya dari rumah anak dengan sekolah, sehingga setiap anak dapat menyumbangkan keunikannya dan belajar untuk menghargai perbedaan yang ada. Yang 11,
berikan kesempatan anak untuk memilih dan membuat rencana untuk aktivitas belajar, agar mereka belajar berinisiatif dan ajukan pertanyaan dan komentar yang merangsang anak berpikir. Yang ke-12, berikan perhatian dan dukungan dalam berbagai bentuk, seperti pujian dan kedekatan fisik. Misalnya, mempelai kepala anak, memeluk, dan lain-lain. Yang ke-12, sesuaikan derajat kesulitan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan anak, agar anak menjadi percaya diri bila berhasil mengerjakan tugas-tugasnya. Yang ke-13, kembangkan kemampuan anak untuk bertanggung jawab dan mengatur diri. Dan yang terakhir, susunlah kurikulum yang tepat dan buatlah evaluasi atas proses dan hasil belajar anak. Itulah kerangka strategi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.